semua ya, berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Saya hanya sedikit akan cerita dan sharing pada teman-teman semua bahwa pernah saya membuat konten itu yang durasinya memang singkat ya, 5 menit, tapi berisi slide-slide perjalanan saya ketika saya itu merantau di Kalimantan. Dan coba kita buka konten tersebut ya. Nah, jadi teman-teman ya, ini sebenarnya benar-benar kisah yang saya alami gitu ketika dulunya itu sempat sukses di usaha ya, terutama di kisaran tahun 2010-an sampai tahun 2015-an lah, seperti itu. Jadi merasakan usaha itu benar-benar bisa saya nikmati gitu kan. Nah, setelah itu setelah berjalannya waktu di tahun 2017 itu saya merasakan goncang, benar-benar goncang, sehingga di 2018 itu dengan sebenarnya sangat terpaksa ya, sangat terpaksa saya harus merantau ke Kalimantan yang toh notabene pada saat itu ya saya memang benar-benar tidak ada modal. Yang kedua, tujuan itu yang memang belum jelas karena harus ke siapa pada saat itu. Tetapi ya kalau kenalan-kenalan ada ya, tapi di sana tuh gambarannya akan seperti apa itu saya belum pasti dan belum ada kejelasan seperti itu. Yang penting pada saat saya berpikir keluar dulu dari sini gitu, dari daerah sebelum saya di Kalimantan gitu. Nah, di sini teman-teman ya, saya itu berangkat hanya bermodalkan uang 1 juta pada saat itu tahun 2018 akhir ya. Berangkat dengan modal 1 juta, itu pun uang pinjaman dari teman ya, yang harus tidak lama harus dikembalikan karena itu juga uang yang bukan uang pribadinya, dia juga adalah uang pinjaman yang urgent seperti itu dan diberikan kepada saya, hanya saya untuk berangkat. Nah, oke, kita skip ya. Nah, ini ada satu slide tadi yang judulnya teman-teman ya. Saya sampai sana itu sempat kebingungan karena mau bergerak sendiri tanpa ada modal gitu kan. Kemudian mau nekat ke sana kemari, saya belum punya pengetahuan tentang Kalimantan, tapi untung saja ada teman yang menampung saya di sana dan akhirnya pada saat itu saya dapat istilahnya arah gitu kan, harus bekerja di salah satu warung makan. Nah, di warung makan tersebutlah saya mencari modal dan saya kerja di situ sekitar hampir 3 bulan teman-teman, hampir 2 bulan ke 3 bulan. Nah, di tanggal ini saya ingat banget teman-teman ya, di tanggal 9 Januari 2019 itu pertama kali saya bisa membuka dagangan di Samarinda. Artinya dari rangkaian ya, ketika saya jatuh dan saya harus keluar dari saat itu saya di Jogja teman-teman ya, harus keluar ke Kalimantan dan yang belum tahu sebelumnya gitu kan, seperti itu. Dan akhirnya sampai di Kalimantan, bekerja pada orang 3 bulan di sana. Sebelum 3 bulan akhirnya alhamdulillah saya bisa membuka dagangan seperti ini. Nah, ini tempat lokasi saya pertama kali buka teman-teman, gambaran seperti ini. Nah, di Jalan Perniagaan Kota Samarinda, atau kalau teman-teman tahu mungkin itu di jalan dekat Pasar Segiri ya seperti ini. Nah, ini tempat saya buka pertama ya, dengan segala rintangan ya teman-teman. Ya, kita skip saja ya, ini lokasi gambaran. Nah, kemudian ini yang ini di slide ini adalah tempat saya kemudian bisa buka lagi dalam kurun waktu berapa bulan. Alhamdulillah karena ada adik saya yang datang dan teman saya yang datang, akhirnya bisa membuka. Walaupun sebenarnya ini tuh bukan yang benar-benar yang kedua tempat saya buka, ada satu lagi, cuma karena itu harus dipindah, tapi itu yang lebih tetap ya. Artinya ini kita simpulkan untuk yang kedua, sebenarnya bukan ya seperti itu. Nah, tepatnya di Jalan Lampung Amengkurat ya, kalau teman-teman tahu
ngerti di kota Samarinda ya, mungkin sudah tidak asing kota ini. Nah ini bukanya memang agak tenggatnya waktu lama karena saya buka Januari itu sempat pulang dulu ke Jawa pada itu ya, dan ke Lampung juga, pulang ke Lampung ya, pada saat itu pulang ke Lampung, ke rumah Lampung gitu kan. Dan pada Agustus setelah libur karena Lebaran, saya balik di bulan Agustus itu baru bisa membuka outlet berikutnya ya. Nah ini salah satu outlet teman-teman ya, outlet yang ada di Jalan Pasundan namanya. Kalau sekarang itu karena terkendala akses jalan yang dibangun, akhirnya tutup ya kalau sekarang, tapi dipindahkan ya. Jadi ini usaha-usaha ini sebenarnya masih ada seperti itu, yang berada di Samarinda, sahabat. Ini bukanya agaknya pas bulan apa ya? Kalau nggak salah nih, tahun 2020 ya. Jadi bulan kapan saya agaknya ini pas buka itu pas kena COVID itu ya. Jadi ini usaha sempat ramai sekali teman-teman yang ini ya. Saya lupa bulannya, tapi di sini yang jelas pada saat di 10 Agustus 2010 berarti mungkin ya. 2020 gitu kan. Iya benar. Jadi setelah setahun kemudian ya, setelah buka di Jalan Amungkurat, kemudian buka di Jalan Pasundan. Ini yang pas saya merasakan ya teman. Ini pas kalau nggak salah pas tidak lama viralnya Odading Mang Oleh itu kan ya, setidaknya membawa berkah, benar-benar berkah bagi kami pedagang Odading dan Cawe, karena dagangan semua itu relatif 2 kali lipat naik ya pada saat itu, dan itu luar biasa. Saya mendapatkan berkah benar-benar sehingga bisa istilahnya bisa kita cari aset dari itu gitu kan. Jadi merasakan hal yang luar biasa. Jadi ada waktunya kita itu memang bisa merasakan hasil yang benar-benar kita usahakan. Nah ini gambaran waktu saya di Samarinda. Dan kemudian kita skip lagi. Nah kalau ini teman-teman ya, ini tanggal 6 November 2021 saya itu buka di Sangatta gitu kan, di Sangatta yaitu di Kabupaten Kutai Timur teman-teman. Nah ini saya sempat bertahan di sini beberapa bulan dan akhirnya saya pulang kampung dan usaha itu saya serahkan kepada teman saya. Nah di sini buka dua tempat teman-teman ya, nggak tahu masih ini. Nah setelah ini masih ada satu lagi buka gitu kan. Jadi setelah buka yang di satu ini di Jalan Penogoro, kemudian buka lagi satu. Ini teman semua yang mengelola. Tetapi setelah saya pulang kampung gitu kan, usaha yang di Kutai Timur atau di Sangatta ini mengalami penurunan dan akhirnya tutup dan pindahkan lagi ke Samarinda. Walaupun sempat berjalan lama gitu kan, karena memang teman-teman, kalau usaha kita bermitra itu memang agak sedikit repot karena harus ya kadang kurang konsisten ya, entah kita entah orang yang menjalankan usaha itu, akhirnya usaha tutup. Yang masih ada itu adalah yang di Samarinda beberapa tempat tadi karena dikelola oleh adik-adik seperti itu ya. Nah jadi itu ya teman-teman, kisah sedikit ya perjalanan saya waktu merintis usaha di Kalimantan hingga saat ini masih ada ya, walaupun memang tidak terlalu ramai tapi masih konsisten, masih baik. Artinya saya menceritakan ini usaha Odading Cakwe ini walaupun kita itu merantau jauh, walaupun di sana belum ada gambaran ibaratnya. Kalau kita berani untuk memutuskan usaha itu pasti akan ada hasil ya teman-teman, seperti itu. Yang penting kita sudah punya skill, punya pengalaman, itu pasti bisa kita menggapainya. Jadi ini ya teman-teman, singkat ini. Jadi hanya hitungan berapa tahun ya, artinya hanya 2018 akhir ke 2019, 2020, 2021 itu kan hanya kisaran 2-3 tahun ya. Bahkan sampai sekarang itu masih ada. Itu hasil perjuangan saya ketika saya benar-benar terjatuh pada saat itu. Tapi sebelum saya membuat konten ini sebenarnya pernah juga terjadi teman-teman ya. Ketika saya dulu usaha di Palembang, pada saat itu saya jatuhnya itu bukan jatuh secara ekonomi. Pada saat tahun 2014-2015 saya itu ibaratnya percaya nggak percaya, namanya orang usaha itu
karena saingan usaha ya, saya dulu di Pecel Lele dan saya sempat sakit-sakitan beberapa bulan, itu sempat down kan, jadi sempat nggak mau usaha dan saya hijrah ke Palembang pada saat itu berhasil sama seperti ini teman. Cuma bedanya waktu di Palembang itu masih punya modal ya, kalau waktu di Kalimantan benar-benar nggak punya modal, sehingga waktu buka di Palembang itu masih ada suplai dari Jogja, seperti itu, usaha di Jogja masih ada, sehingga ya tidak tidak sekerasa waktu merintis di Kalimantan. Oke, itu saja teman-teman ya, sedikit cerita dari saya, perjalanan saya dulu waktu membuka usaha itu di Kalimantan, tepatnya di kota Samarinda.